Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Pak Sahal di sini di pembelajaran IPA, di mana di setiap hal-hal yang baru kita pelajari akan menambah rasa syukur kita, akan menambah kesadaran kita bahwa nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita itu sangatlah banyak dan sangatlah kompleks sekali. Bagaimana Allah memberikan kita berbagai macam sistem dalam tubuh kita, berbagai macam sistem kehidupan di luar tubuh kita, sehingga kita bisa hidup dengan begitu leluasanya, sehingga kita diberikan keleluasaan untuk mengatur hidup kita, kemudian menjaga apa yang sudah diberikan oleh Allah, dan yang tidak lupa pula adalah dengan bersyukur. Sama nih kalau kita dikasih orang, kemudian kita menghargai pemberian orang itu mungkin dengan menggunakannya, maka orang yang memberikan kepada kita itu akan merasa senang dan mungkin akan kembali memberikan kepada kita. Allah juga seperti itu. Jadi Allah memberikan kita nikmat yang begitu banyak, kemudian kita bersyukur, berterima kasih kepadanya dengan mengerjakan apa saja yang diperintahkannya, maka Allah akan senang. Kemudian Allah akan menambah nikmat kita. Dan salah satu nikmat yang kecil diberikan oleh Allah dan besar kepada kita dampaknya adalah nikmat mengeluarkan zat-zat yang tidak berguna di tubuh kita, dan kita bisa leluasa setiap pagi, setiap siang, setiap sore, sampai pun malam kita tinggal ke kamar mandi dan mengeluarkan kencing yang sudah tidak kita gunakan lagi di tubuh kita. Ada beberapa orang di luar sana yang diberikan ujian oleh Allah agak sulit untuk mengeluarkannya, sehingga mereka harus diopname, mungkin mereka harus dioperasi, dan kita diberikan nikmat itu. Kita tanpa harus mengeluarkan uang yang begitu banyak untuk tetap mengeluarkan urin dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, itu adalah salah satu hal yang perlu disyukuri, salah satu hal yang perlu kita renungkan dan kita ambil hikmahnya, bahwa nikmat Allah itu sangatlah dekat dan sangatlah besar sekali. Berbicara terkait urin, ada beberapa hal yang ingin Pak Sal sampaikan sebelum kita membahas hasil survei kemarin. Ini mungkin lebih dikhususkan kepada laki-laki, karena ini adalah terkait dengan alasan kenapa kita harus mengeluarkan urin dengan cara jongkok. Di sini ada website Alodok. Website Alodok adalah website yang biasa kita gunakan saat sekarang, di masa sekarang, di mana orang-orang sakit tinggal berkonsultasi di sini, kemudian ada dokter profesional yang akan menjawabnya. Ini adalah orang yang bertanya, Pak Bayu, yang bertanya terkait sebaiknya itu kita harus kencing jongkok atau berdiri sih? Karena ada sebagian yang menganjurkan jongkok, namun banyak dari kaum pria yang kencing sambil berdiri. Mungkin beberapa dari kalian ada yang masih berdiri kencingnya dan ada yang jongkok. Oke, sebenarnya yang baik yang mana? Oke, di sini ada Dr. Singgih yang menjawabnya. BAK atau buang air kecil itu sudah menjadi kebiasaan para pria itu berdiri. Ini banyak kita temui di beberapa fasilitas umum ataupun hotel ataupun apapun tempat umum, kita masuk ke toilet, kemudian di situ disediakan untuk kita kencing dengan cara berdiri. Di sini dokternya menjelaskan berdasarkan penelitian bahwa berdiri dan jongkok memiliki artian yang sama. Namun bagi pasien dengan gangguan kemih, maka posisi jongkok itu lebih menguntungkan. Karena apa?
Karena posisi jongkok Pak Sal tekankan di sini dapat mengosongkan kandung kemihnya dan menyisakan sedikit urin 25 cc, 25 ml. Kemudian dengan buang air kecil jongkok akan mengurangi waktu yang dibutuhkan karena tertekan. Selain itu, dengan kita kencing jongkok, ada otot punggung dan panggul kita yang jauh lebih rileks. Nah, kemudian Pak Dokternya juga menjelaskan nih, buang air kecil berdiri itu ada risikonya ternyata. Kenapa? Karena saat kita berdiri ada cipratan-cipratan yang menyebabkan ada penyebaran bakteri lewat urin. Mungkin saja tempat kita kencing di situ terciprat kemana-mana dan menempel pada ubinnya. Karena ubinnya kemudian nyiprat kemana-mana, bisa ke celana kita, atau bisa ke kaki kita, dan lain-lain. Jadi si dokter di sini menjelaskan kalau Anda sehat dan tidak ada masalah, dan di situ Anda tidak bisa kencing jongkok, bisa Anda berdiri. Dan ditekankan kalau Anda berdiri, buang air kecilnya, maka Anda harus menjaga kebersihan dari cipratan-cipratannya. Ini juga Anda harus benar-benar memastikan bahwa tidak ada lagi urin yang masih ada, dan ini bisa menyebabkan infeksi saluran kemih. Itu di website Alodok. Kemudian kita lihat di website Klik Dokter, website yang juga menyediakan informasi-informasi yang akurat. Sini ada Dr. Muhammad Anwar Irzan. Ini ada 3 alasan kenapa jongkok saat kencing itu lebih menyehatkan. Jadi kita disarankan jongkok. Apa alasannya? Kita lihat yang pertama, aliran kencing akan lebih baik dan sehat. Jadi keluarnya itu ada yang dibantu oleh tertekan, dan kita akan mengeluarkan air kencing dengan semaksimal mungkin. Ini karena perut kita membuat peningkatan pada tekanan pada kandung kemih. Kemudian yang kedua, kalau kita jongkok itu kita bisa membuang gas, sekalian di belakang juga keluar, biasanya seperti itu. Jadi sisa metabolisme kita akan keluar, dan ini jarang sekali terjadi kalau kita kencing berdiri. Dan yang sangat krusial yang disampaikan tadi, bahwa posisi berdiri masih menyisakan air kencing karena tidak tertekan sempurna, dan ini bisa jadi menyebabkan batu kandung kemih yang meningkat di kandung kemih kita. Jadi sebaiknya saat kalian punya kesempatan atau setiap hari kalian di rumah, silahkan kencing secara jongkok. Dan kalau kalian di luar rumah dan kalian tidak bisa melakukannya, sesekali Anda bisa kencing secara berdiri. Yaitu beberapa hal yang Pak Sahal ingin tekankan, bahwa kesehatan penting, dan cara-cara seperti ini adalah salah satu bentuk rasa syukur kita dengan menjaga pemberian Allah yang kita miliki, sehingga kita bisa sehat dan menghindari berbagai macam penyakit yang mungkin timbul. Baik, Pak Sahal, lanjutkan, kita akan bahas hasil dari survei kalian. Di sini Pak Sahal kemarin sudah menyebarkan beberapa pertanyaan tentang kesehatan kalian, beberapa siswa yang Pak Sahal ajar. Ada 126 yang merespon, sisanya Pak Sahal tidak tahu. Bagi yang belum, silahkan mengisi.
Karena ini adalah juga salah satu syarat kalian ikut PTS. Baik, Pak Sal sampaikan beberapa kelas sudah mengisi di sini. Ada 8E 24 siswa, D 29, C 21, 8B 18, 8H 20, dan 8F 14 siswa. Jadi sekali lagi yang belum mengisi silahkan mengisi. Pertanyaan pertama yang Pak Sal sampaikan, seringkah kalian mengeluarkan keringat? 50,8% atau 64 anak menjawab ya. 41 anak menjawab mungkin, dan beberapa 21 anak menjawab tidak sering mengeluarkan keringat. Kapan kalian merasa mengeluarkan keringat banyak? Sebagian besar menjawab saat olahraga hari ini. Kemudian saat lari, olahraga, main sepak bola banyak ya. Saat kepanasan, kecapean. Nah, ini ada saat panic attack. Ini ya, ada panic attack. Hari Selasa tanggal 15. Kita kan tidak tahu Anda ngapain hari Selasa tanggal 15. Jadi ini jawabnya saat kapan? Benar sih, kapan? Ya, jawabannya benar. Tapi ini tidak menjelaskan aktivitas yang Anda lakukan sehingga mengeluarkan keringat lebih banyak. Jadi jawabannya benar, tapi tidak menjawab. Oke, ini pas selimutan, di rumah selimutan, panas-panas, selimutan, jangan ya. Kemudian pas jalan-jalan kena angin, kadang-kadang tiba-tiba langsung keringatan. Oh, masuk angin mungkin ya. Jangan keluar, di rumah aja. Baik, pertanyaan kebalikannya, kapan kalian merasa tidak menghasilkan keringat sama sekali? Saat rebahan, kebanyakan besar. Waktu tidur, benar enggak sih waktu tidur tidak menghasilkan keringat sama sekali? Apa waktu tidur tidak ada energi yang kepake? Ya, bisa direnungkan. Saat berada di ruangan yang sejuk, saat tiduran, duduk diam, saat tidak enak badan, dan tidak mengeluarkan keringat. Oh ya, benar. Saat bersantai, cuaca dingin, berenang, berenang tidak menghasilkan. Oh iya, benar. Tidak ada, langsung mandi soalnya sih. Ketika sakit, rebahan di sekolah. Saat di sekolah tidak menghasilkan keringat sama sekali ya. Kenapa? Saat main HP, oke. Saat nggak ngapa-ngapain, tidur, duduk, main game, oke. Berjalan, tidur, nggak tahu, tidak ingat. Oh, amnesia, sudah mulai amnesia saat mengeluarkan keringat, tidak tahu kapan mengeluarkan. Oke, saat turu, baik, terima kasih atas campur-campurnya. Waktu tidak melakukan kegiatan. Oke, sebagian besar menjawab saat tidak melakukan kegiatan atau rebahan. Selain lewat keringat, kita juga kencing. Seringkah kalian kencing? 75 anak menjawab sering, dan sisanya menjawab kadang, jarang-jarang. Nah, di sini Pak Sal bertanya, kapan kalian saat merasakan lebih sering mengeluarkan kencing? Saat terlalu banyak minum, betul, bagus lah. Tapi jangan banyak-banyak juga ya. Sehabis minum air putih langsung ya. Bangun tidur, oke, banyak bangun tidur. Kenapa bangun tidur? Ada penjelasannya ya. Setelah minum, makan, tidur, oke. Saat olahraga nggak tahu, oke. Ini kayaknya sama orang yang sama ya, yang tadi. Ketika saya mabuk air, jangan ya, tidak boleh, jangan banyak-banyak. Saat cuaca dingin, oke, sering. Pas sakit, oke, jangan sakit-sakit ya, jaga kesehatannya. Saat cuaca dingin, saat teratur, oke. Ini bagus ini, saat teratur mengkonsumsi air putih, sering mengeluarkan urin. Bagus. Saat istirahat, Anda mengeluarkan urin. Oh, mimpi mungkin. Minum teh yang banyak, jangan banyak-banyak lah. Ya. Secukupnya saja. Kadang-kadang. Kapan kalian merasa lebih sering? Kadang-kadang. Banyak lagi yang jawab kadang-kadang. Sehabis minum malam hari, rupanya minum air manis. Jangan manis-manis. Pada saat kencing, karena saat bermain HP, saat hari Kamis tanggal 17. Nggak tahu. Saat selesai bangun tidur, oke, sudah banyak. Kalau kebanyakan, oke, sebagian besar menjawab saat habis makan, tidur, atau minum air. Kecuali hari Kamis ini, Mbak Sal. Nggak tahu ini hari Kamis ini.
Ada peristiwa apa yang menyebabkan seseorang mengeluarkan air kencing lebih banyak? Nah, Pak Asal kurang tahu. Next. Kapan kalian merasakan jarang mengeluarkan urin? Tidak pernah, jarang minum, tidak ingat. Oke, jarang minum, tidak pernah hari ini. Hari ini, oke, hari ini. Bagus, hari ini, hari ini. Nama siapa hari ini ya? Saat melakukan aktivitas, ya. Kapan kalian merasakan jarang mengeluarkan urin? Ya, jawaban yang sangat bijak. Ya. Kalau tidak minum, oke, nggak tahu. Kayak orang yang sama ya kayak yang tadi. Saat air galon di rumah saya habis, jarang ngeluarin urin. Oke, beli dong. Beli siulang murah, 5.000. Ya. Ketika saya minum sedikit air kemarin, kayak lagu Seventeen kemarin. Ya. Jawabnya, kapan kalau masak? Bener sih kemarin, tapi tidak menjelaskan, tidak menjawab. Ya. Ketika puasa, oke, bagus. Sebentar lagi puasa ya. Saat tidur, jarang mengeluarkan urin saat tidur. Bener sih, saat tidur kita jarang ngeluarin urin. Ya mungkin ada beberapa yang mengeluarkan urin saat tidur, ada. Masih ada. Tidak tahu kalau seumuran kalian masih ada atau tidak. Ini bagus ini, jarang dilakukan minum sedikit air. Bagus, jarang minum. Pagi hari sakit, oke berat kurang minum. Tidak tahu, ini orang berapa orang ini? Tidak tahu Pak, oh iya. Terus siang pertengahan tahun 2021. Hari ini temannya tadi, hari ini nih. Fix bestie mereka. Tidak pernah saat tidur. Oke. Sebagian besar menjawab saat kurang minum air dan beberapa yang cukup menggelitik hal saat tidur. Anda jarang mengeluarkan urin. Saat tidur jarang mengeluarkan urin. Iya sih, jarang sih. Nah, di sini Pak Sal tanyakan beberapa faktor yang menyebabkan kita sering atau tidak mengeluarkan urin dan beberapa jawaban menjawab tidak tahu. Ini orang yang sama. Aktivitas fisik, hiperhidrosis, tidak kurang air, aktivitas fisik karena kecapean, rebahan, suhu, lingkungan panas, gerakan fisik, makanan panas dan pedas. Oke. Suhu, tidak minum, faktor kesehatan, gravitis, lingkungan, sering olahraga, sering minum, nggak tahu Pak. Oke, Anda temannya yang tadi. Lingkungan, oke, diperiksa lagi kalau ngetik, jangan buru-buru. Enggak. Jumlah air yang kita minum bergerak. Oh ya, tanya ya. Meminum banyak cairan, dehidrasi. Oke. Faktor aktivitas, ya. Nah, beberapa jawaban sudah benar. Ada yang menyebut hormon, cuaca, suhu ruangan, ini benar. Suhu, oke, aktivitas yang dilakukan dan volume air yang dikonsumsi, betul sama, betul sekali. Ya, beberapa menjawab separuh-separuh, beberapa menjawab nggak tahu, beberapa menjawab lengkap. Jadi yang menyebabkan kita sering atau tidak mengeluarkan keringat atau urin adalah suhu, kemudian hormon di tubuh kita, kemudian apa tadi? Kondisi psikis, betul, bisa jadi. Next. Nah, di sini Pak Sal menampilkan pertanyaan tentang warna urin. Dan Pak Sal tampilkan gambarnya di sini. Nah, ini dia ada beberapa infografis tentang warna urin dan artinya dalam kesehatan. Kalian sudah membacanya. Ada beberapa warna sampai ada yang berbusa atau berbuih. Oke, beberapa dari kalian menjawab dan sebagian besar menjawab bening atau transparan. Ini menandakan bahwa sebagian besar kalian sehat. Ada yang kuning pucat, ini juga sudah cukup. Nah, ini paling cukup ya, kuning pucat. Nah, ini kalau sudah agak kuning, berarti perlu ditingkatkan minumnya ya. Ini ditingkatkan lah, sedikit minumnya ditingkatkan. Ini cukup, tapi sangat berada di batas yang dikit lagi, kalian perlu tambah air deh gitu. Apakah ada yang coklat perlu minum banyak air? Kita lihat berapa persen dari kalian yang menjawab coklat, satu anak. Oke, oranye, 2. Biru, ada 1. Pink, kemerahan ada, warna lain. Berbusa berbuih, ada 2. Oke.
Bagi yang apa kencingnya coklat seperti ini, silahkan jangan didiamin, atau bisa lah dari sekarang yang merasa kencingnya coklat banyakin minum. Anda sangat-sangat dehidrasi, kemudian segera ke puskesmas, mungkin kalian bisa konsultasi, dan di situ ada dokter atau perawat yang bisa memberikan kalian saran yang lebih. Ada orangnya juga satu anak, ini menandakan kalian kurang dehidrasi juga, dan kalian mengonsumsi pewarna makanan orange. Tidak tahu itu apa, mungkin minuman atau makanan yang berwarna orange, dan kalian juga dibarengi dengan kurang minum, jadi warnanya orange. Ini juga ada yang lain, ada satu anak yang menjawab biru atau hijau, ini karena obat-obatan atau karena memang Anda uh, kena infeksi bakteri. Jadi silahkan minum normal, kemudian konsultasi ke puskesmas atau dokter. Dan yang paling mencengangkan ternyata yang tidak berbahaya, pink atau kemerahan. Jadi kalau kalian kencing pink atau kemerahan, jangan khawatir, mungkin kalian baru konsumsi warna merah. Buah naga mungkin bisa jadi, Pak Sal pernah soalnya. Dan yang terakhir ada warna lain, belum terakhir ya. Ini juga perlu kalian untuk temui dokter sesegera mungkin. Dan kalau yang berbusa atau berbuih, ini bisa jadi dua kemungkinan, ada masalah di ginjalnya, silakan konsultasi, atau kalian kebanyakan konsumsi wagyu, daging, daging. Oke. Jadi dari sini pembelajaran ini sebenarnya survei ini membuat kita berefleksi bahwa kita sebenarnya sehat enggak sih? Nah, baik. Selanjutnya, Pak Sahal akan membahas LKS yang sudah kemarin kalian isi pada Google Form. Pak Sahal sampaikan dulu beberapa siswa yang sudah mengisinya dan yang belum. Di sini ada, ini sudah masjidnya bunyi ya. Ini Pak Sahal buat sebelum Jumatan. Dan jangan khawatir jika kalian dapat nilai yang rendah, karena memang ini harus dikoreksi secara manual oleh Pak Sahal. Beberapa sudah Pak Sahal koreksi, beberapa belum, jadi sabar. Kita akan lihat yang sudah mengisi dari beberapa kelas. Ada 8C cuma 7, 8B 12, 8H 17, 8F 12, 8E 25, 8D 25. Oke, kita akan coba bahas masing-masing pertanyaannya. Dan di sini ada bagaimana, ini pertanyaan besar kita, bagaimana cara kita mencegah bau badan? Apakah semua keringat itu berbau? Ternyata tidak ya, faktanya tidak. Jadi tidak semua keringat itu berbau. Jadi hanya beberapa keringat saja yang muncul di area tertentu yang berbau. Karena di bawah area itu ada namanya kelenjar apokrin. Di mana saja itu? Kalian sudah menjawabnya dengan benar. Folikel rambut, kulit kepala, ketiak, dan selangkangan. Ini jawaban yang lengkap. Yang lain jawab sudah benar, namun masih separuh-separuh. Next. Oke, ini menjelaskan apa itu kelenjar apokrin. Ini kelenjar ini yang ada di beberapa bagian tubuh kita. Dan selanjutnya ada beberapa pertanyaan, apa saja sih kandungan yang keringat yang keluar dari tubuh kita? Ada beberapa yang keluar. Ini kalian sudah menjawabnya dengan benar, dan ada yang menjawabnya separuh-separuh. Iya. Jadi ada protein, amonia, urea, dan natrium yang dikeluarkan oleh kita sebagai keringat. Ini juga menuliskan dengan persamaan molekulnya. Next, lanjut. Oke, pada kulit. Jadi kita untuk menjawab bagaimana kita mencegah bau badan, kita perlu tahu pertama di mana saja bagian tubuh kita yang mengeluarkan bau. Yang kedua, kita juga harus tahu
kulit kita itu terdiri dari beberapa lapisan sih? Ternyata ada 3. Ini kalian sudah benar menjawabnya. Bagian besar, hampir semua sudah benar. Ini, nah, sini panjang sekali ngetiknya ya. Bagus, rajin sekali. Jadi ada 3, epidermis, dermis, dan hipodermis atau jaringan ikat bawah. Oke, saya sebenarnya sebutin di bawah. Jadi lapisan pertama itu ada kulit ari atau epidermis. Di sini ada 3 lapisan, lapisan tanduk, granula, dan stratum germinativum. Oke, apa yang kalian ketahui tentang lapisan tanduk? Jadi kalau kalian pegang kulit kalian sekarang, itulah lapisan tanduk. Jadi lapisan yang paling keluar, lapisan yang mudah ngelupas dan mengandung zat keratin. Ya, beberapa dan hampir sebagian besar jawaban kalian benar. Oke, kita lihat lapisan kedua, lapisan bawahnya dari lapisan tanduk. Lapisan ini tepat di bawahnya. Lapisan ini menjadi cikal bakal. Kalau kulit kita ngelupas, bisa jadi nanti lapisan ini yang menggantikan lapisan tanduk tadi. Jadi akan terdorong ke atas, dan di lapisan ini juga ada warna kulit kalian. Jadi yang memberikan warna kulit kalian hitam, abu-abu, mungkin sawo matang, kuning langsat, kuning, putih, dan lain-lain ada di lapisan ini. Jadi yang pengen ganti warna kulit, silahkan ganti di lapisan ini. Jangan ya, kita syukuri seperti yang tadi Pak Sal sampaikan. Next. Terakhir, di lapisan paling bawah ada sel paling bawah namanya stratum germinativum. Lapisan ini lapisan paling bawah, lapisan yang mengalami pembelahan mitosis, lapisan yang berbentuk kubus, jadi lapisan tersusunnya vertikal dan ada menyerupai pagar-pagar gitu ya. Ini lapisan epidermis yang paling bawah. Lapisan ini aktif masih membelah, produksi gitu. Next, setelah epidermis kita bahas lapisan yang kedua, lapisan kulit jangat atau dermis. Di sini terdapat beberapa jaringan, ada jaringan keringat, pembuluh darah, minyak, kantong rambut, ujung saraf. Jadi ada kelenjar keringat. Bagaimana kelenjar keringat bekerja? Di sini dia berfungsi untuk mempertahankan suhu kita. Jadi kalau suhu kita terlalu panas daripada lingkungan, maka akan mengeluarkan panasnya dengan mengeluarkan keringat. Nah, itu. Pembuluh darah. Fungsi dari pembuluh darah ini mengangkut oksigen, betul. Jadi dekat dengan di kulit ada pembuluh darah yang masih kecil-kecil ya, bukan yang besar. Ada di kulit kita. Jadi kalau kita keluar darah saat luka ya wajar karena ada pembuluh darah, ada darah yang mengalir. Next, ada kelenjar minyak. Ternyata kelenjar ini mengeluarkan zat minyak, jadi jangan khawatir kalau kulit kalian berminyak. Mungkin kulit kalian membutuhkan kelembaban karena kering, jadi zat ini, kelenjar ini akan mengeluarkan minyak. Dan yang terakhir ada ujung-ujung saraf. Jadi di sini kita wajib bersyukur karena dari ujung-ujung saraf ini kita bisa merasakan panas, sentuhan, gatal, terbakar, dan banyak dingin. Dan ini sensasi ini yang akan nanti dikirimkan ke otak kita dan kita merasakan itu. Dia ada di kulit kita. Lapisan terakhir yaitu lapisan jaringan ikat bawah. Nah, di lapisan ini ada jaringan lemak yang berfungsi untuk menyimpan energi dalam bentuk lemak. Kemudian bisa saja nanti kalau kita puasa mungkin atau kita diet, maka lapisan lemak ini akan kembali dibakar untuk menjadi energi lagi. Jadi kita punya bank di situ. Nah,
Nah, di sini kalian sudah memberikan beberapa tips tentang bagaimana agar kita tidak memiliki bau badan. Ini ada yang mengirimkan link ke Pak Sahal, namun linknya masih dikunci karena Pak Sahal tidak bisa melihat. Jadi dibuat public ya, jangan dibuat private. Kalian klik, kemudian kalian buat public. Oke, beberapa tips dari kalian banyak sekali dan semuanya bagus-bagus. Jaga kebersihan dari daun pakaian, pakai deodoran, gunakan sabun antibakteri, keringkan tubuh selama mandi. Jadi pakai anduk ya kalau mandi ya. Gunakan antiperspiran ini deodoran, jaga kebersihan pakaian dan kurangi makan dan minuman tertentu. Apa tuh? Banyak ya. Makanan-makanan yang membuat kita memiliki keringat yang memiliki bau yang khas. Kemudian banyak ya, gunakan sabun antibakteri, banyak yang sudah masuk tadi sampaikan. Intinya menjaga kebersihan, mencukur bulu ketiak. Nah, ini ada beberapa link yang dikirim ke Pak Sahal dan linknya Pak Sahal belum bisa buka beberapa karena masih di private. Silahkan diklik lagi linknya, kemudian dibuat public, diklik kanan dan dibuat share dan public aturannya. Next, kita sudah belajar, kita sudah menjawab pertanyaan besar bagaimana sih bau badan itu dihasilkan dan bagaimana cara mencegahnya, dan beberapa saran dari kalian. Ini Pak Sal harap jangan hanya sebagai saran, bisa kalian terapkan di diri kalian sendiri sehingga kalian menjadi pribadi yang wangi. Next, pertanyaan selanjutnya tentang ginjal versus iPhone. Pertanyaan yang memberikan kita, ada nggak sih orang yang berani menjual ginjalnya? Ada ternyata teman-teman. iPhone 4 masih lama, sudah lama, bukan masih lama, sudah lama ya. iPhone 4 ini sudah agak lama. Dan orang mana? Orang Korea, Pak Wang. Dia mengaku punya ginjal 2 nih, ginjalnya 2, dia jual 1 gitu. Bagus, dijual 1. Ternyata di beberapa kabar terakhir dia masih terbaring sekarang di rumah. Ya, begitu ya. Jadi disyukuri, jangan dijual ginjalnya, disyukuri. Disyukurinya dengan tidak menjual, tapi menjaganya. Oke, kita coba lihat hasil jawaban kalian tentang ini. Apakah kalian setuju? Sebagian besar menjawab tidak. Nah, beberapa mengambil tidak ikut-ikut. Terserah, oke, terserah. Oke, sekarang dia terbaring sakit. Betul sekali. Betul sekali. Muka Mosi tidak setuju. Lebih penting dibanding 4 kalau iPhone 13 Pro Max mungkin bisa. Oke, ada kemungkinan menjual sepertinya. Jangan ya. Oh, enggak bercanda. Tidak setuju karena ya betul. Banyak kan bercanda sepertinya. Kemudian oke, ada tidak, harusnya bersyukur. Oke, belum tidak setuju. Oke, tidak. Demi tidak. Karena ginjal perlu bagi tubuh. Oke, benar. Sangat tidak normal. Betul sekali. Benar boleh menolak. Betul. Sangat aneh. Oke, betul. Tidak oke, betul sekali. Ya, betul sekali, betul. Nah, ini si anak hukum. Ini termaktub dalam pasal 6, betul. Bagus. 36 tahun 2009 sampai hafal. Mantap. Pasal doakan bisa jadi lawyer. Oke. Next. Kita bahas. Oh, ini mengandai-andai. Ada kalau orangnya punya 3 ginjal, setuju. Oh ya, ada 3 ginjal itu anugerah gitu ya. Seperti iPhone dalam tubuh gitu. Jadi kita bisa membuatnya kapan-kapan kita bisa. Oh, kayaknya sedang butuh. Jual enggak ya? Kan punya 3 gitu ya. Betul. Enggak apa-apa.
Oke, kita Pak Sal di sini bertanya, pernahkah kalian tiba-tiba merasa nyeri pada punggung bagian bawah? Pak Sal tampilkan gambarnya di situ dan bagian sini. Nah, disinilah ternyata letak ginjal kita. Pernahkah kalian merasa nyeri di situ? Kita lihat jawaban beberapa dari kalian dan ternyata hampir separuh mengatakan tidak pernah dan malah pernah lebih dari separuh, 57%. Baik, banyak minum air ya. Nah, untuk itu, untuk kita mengambil sikap, untuk kita mempelajari kenapa kita tahu-tahu nyeri, kita perlu memahami bahwa alat ini, sistem ini, itu ada di tubuh kita, ada sepasang, artinya ada dua, di sisi kiri dan kanan, ada di bawah tulang rusuk bagian belakang, ada di dalam punggung, jadi dan ukurannya sekepalan tangan orang dewasa, dan menyerupai kacang merah, gitu ya, kacang merah tapi besar gitu. Oke, di sini Pak Sahal jelaskan langsung di PPT untuk ini. Saya stop share dulu. Kita lihat di Oke, kita pelajari di sini tentang bagaimana kita mengeluarkan zat tubuh terutama di ginjal kita. Sebenarnya sebelum kita belajar tentang lebih dalam tentang ginjal, Pasal masih mengajarkan kalian tentang kulit dan ginjal. Ada dua organ lagi yang sebagai di tubuh kita sebagai sistem ekskresi yang mengeluarkan CO2, uap air, dan empedu. Lewat mana Pak itu? Kita pelajari nanti. Oke, kita pelajari lebih dalam dulu tentang ginjal. Fungsi ginjal itu beberapa: menyaring darah, jelas karena darah ada beberapa hal yang sudah di darah tidak digunakan keluar lewat urin. Jadi cairan di kencing kita itu adalah asalnya darah yang disaring. Dan yang dikeluarkan adalah zat sisa. Nah, zat sisanya ini dan racun-racun. Jadi agar volume plasma di darah kita itu teratur, tekanan di darah kita itu dan garam di darah kita itu teratur, plasma darah kita itu teratur, pH-nya, kadar gula di darah kita juga teratur, dan kita juga bisa menghasilkan beberapa hormon, yaitu ginjal. Bobotnya sekitar 150 gram, ini ginjal, letaknya di sini. Oke, struktur ginjal apa aja? Kulit luarnya namanya korteks, bagian dalamnya ini ada namanya modula, dan bagian ruang kosongnya namanya pelvis. Dan di dalam ginjal itu ada banyak sekali nefron, ya, nefron penyaring gitu ya. Dan isinya nefron seperti ini. Ini kalau kita berbesar nefronnya. Nah, di sini kita bisa lihat bagaimana darah itu disaring dan bagaimana kencing dihasilkan, air kencing dihasilkan. Ada 3 tahapan yang kemarin kalian sudah isikan. Ada tahap filtrasi, reabsorpsi, dan augmentasi. Lewat mana aja sih? Nah, pertama darah itu masuk nih lewat sini. Kemudian akan disaring. Darahnya masuk lewat sini. Disaring. Yang merah ini disaring, kemudian masuk lagi ke yang biru setelah disaring, dan darahnya sudah bersih lagi. Nah, yang kotor-kotor akan ada di dalam sini. Di dalam sini. Nanti keluarnya lewat sini ke ureter, ke kemaluan kita nanti keluarnya. Nah, penyaringannya seperti apa Pak Sahal? Ada 3 tahapan tadi. Pertama, darah yang belum disaring itu akan masuk ke sini.
Di sini namanya glomerulus. Glomerulus terjadi filtrasi. Di filtrasi ini akan masuk, darahnya masuk, kemudian setelah difiltrasi akan masuk ke contortus proximal. Di contortus proximal ini akan ada penyerapan kembali, namanya reabsorpsi. Lewat lagi sampai sini. Masuk lagi ke tubulus contortus distal, namanya augmentasi. Dan darah yang sudah disaring dan bersih keluar lagi sampai ke yang biru-biru ini dan keluar lagi, dialirkan. Dan yang kotor-kotor akan masuk ke tubulus collectivus dan jadi urin nanti. Nah, keluarnya ke sini nyampur nanti. Oke, kita pelajari satu persatu bagaimana nefron ini menghasilkan urin. Oke, kita mulai dari tahap filtrasi. Pada tahap filtrasi, glomerulus yang tadi Pak Sal sampaikan ini kalau diperbesar di sini ada 3 lapisan, ada sel endotelium, membran basiler, kemudian ada epitel capsuli Bowman. Apa yang disaring? Sel darah, trombosit, protein. Apa hasilnya? Hasil akhirnya adalah cairan yang kita sebut sebagai urin pertama atau urin primer. Apa saja kandungannya? Masih ada gula atau glukosa, ada protein, ada garam-garam, natrium, kalium, dan asam amino. Setelah lewat glomerulus, selanjutnya lewat ke tubulus contortus proximal. Di sini dipindah cairannya dan diserap lagi. Masih ada zat-zat yang ternyata masih kita bisa ambil dan zat yang tidak kita butuhkan dikeluarkan. Apa saja zat-zat yang diserap kembali? Ada zat makanan, ada garam anorganik, ada air yang masih bisa diserap, ada protein, glukosa, asam asetat, dan vitamin. Nanti hasil akhirnya berupa urin kedua atau urin sekunder. Ini adalah proses bagaimana tubulus contortus proximal terjadi proses reabsorpsi. Bagaimana air itu lagi-lagi diserap di sini. Dan gula juga diserap di sini. Lanjut di augmentasi atau penambahan kembali ini proses akhir di mana proses ini menambah kembali zat yang tidak dibutuhkan oleh tubuh dan kandungannya sudah berupa air, urea, zat-zat yang tidak dibutuhkan, dan ion hidrogen. Ini sudah tidak ada vitamin, sudah tidak ada gulanya, jadi hanya air dan amonia, beberapa zat yang tidak dibutuhkan. Dan ini kita namai dengan urin yang sudah keluar, urin sebenarnya. Dan ini akan nanti masuk ke tubulus collectivus dan disalurkan ke kantong kemih sebelum dikeluarin. Demikian penjelasan Pak Sahal terkait dengan ginjal. Mungkin sangat masih sedikit yang Pak Sahal sampaikan. Pertanyaan dari kalian coba Pak Sahal buka. Apakah ada pertanyaan yang perlu kita bahas? Oke, ini ada beberapa hal yang perlu kita lihat masing-masing. Mungkin Pak Sahal lihat berdasarkan question dan pertanyaannya. Oh, salah masuk. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, tidak. Banyak yang menjawab tidak ada. Apakah jika keringat tidak bau itu normal sekali? Apakah keringat dingin bagus bagi kesehatan? Anda masuk angin mungkin, atau Anda keringat dingin itu adalah keringat yang dirasakan kita itu dingin karena suhu tubuh kita lebih panas daripada lingkungan, jadi kita merasakan keringat yang kita rasakan dingin.
Oke, mengapa keringat bisa bau? Karena tadi ya banyak zat yang tidak digunakan lagi oleh tubuh dan ternyata itu zat sisa. Jadi zat sisa ya bau karena ada amonianya juga. Jarang melakukan keringat apa itu berbahaya? Kalau sering masih ke kamar mandi mengeluarkan urin ya tidak apa-apa, tidak berbahaya sekali, jadi aman. Ini dirasakan karena suhu tubuh kita berbeda saat merasakannya. Tidak. Kenapa ada? Ya ada karena dia tidak memberikan amonia, tidak ada amonianya atau tidak terjadi pada bagian tubuh yang ada kelenjar apokrinnya. Sangat pusing karena keluar terus ini soalnya. Oke, sudah berkeringat mungkin. Maka jika jarang normal, masih ada slide 2 mampu. Alhamdulillah. Alhamdulillah lebih rajin. Ini yang Pak Salah harapkan. Tapi Pak Salah yang ditanyakan di sini, apakah ada pertanyaan? Tidak ada. Bisa curhat. Tidak apa-apa. Betul sekali. Apa hubungan antara tubuh yang mengeluarkan keringat dengan mengontrol suhu tubuh? Jadi tubuh kita itu selalu menyamakan dengan suhu lingkungan. Jadi kalau suhu lingkungan di luar panas, sementara suhu kita dingin, berarti suhu tubuh kita itu merasakan ketidakseimbangan. Jadi saat kita di luar panas, sementara suhu kita dingin, maka nanti saat suhu tubuh kita panas dan di luar dingin, berarti kita akan berusaha menyeimbangkan. Bagaimana caranya? Dengan mengeluarkan keringat tadi. Bagaimana saat suhu di luar dingin dan suhu tubuh kita lebih panas, maka kita tidak akan mengeluarkan keringat. Karena kita menjaga suhu panas atau kalor yang ada di tubuh kita. Mengapa kebanyakan kalau keringat itu bau? Karena keluarnya di kelenjar apokrin tadi. Jadi dijaga biar tidak bau. Bagaimana caranya? Tadi disampaikan oleh teman-temannya bagaimana tips-tipsnya. Tidak apa-apa, tidak bahaya. Yang penting sehat, urinnya bersih putih. Jika hanya memuji satu ginjal, apakah proses pengguna berjalan lancar, tapi cepat penuh. Jadi kalau kalian bayangkan kalian punya filternya filternya yang dekat dengan kalian, nyaring air tuh, filternya ada satu, dengan filternya ada dua. Kira-kira filter yang satu cepat kotor atau enggak? Atau paling bersih pakai satu atau dua? Bisa seperti itu. Reabsorpsi, suruh tanya bukan reabsorpsi. Tentu tidak. Oke. Ya, terima kasih banyak atas pertanyaan-pertanyaannya. Kita akhiri dulu. Namun Pak Sal perlu menyampaikan beberapa pengumuman di akhir terkait dengan pelaksanaan nilai tengah semester di sekolah. Oke, pelaksanaan PTS itu insya Allah dilaksanakan minggu depan. Untuk IPA berarti kalau masih daring tanggal 11 hari Jumat. Kalau sudah luring, Pak Sal tidak tahu, bisa kita sesuaikan dengan jadwal saat kita masuk ke sekolah. Dan siswa yang bisa melaksanakan PTS hanya siswa yang mengikuti pembelajaran IPA dengan baik. Karena Pak Sal tidak mau kalian mengerjakan PTS tapi kalian tidak belajar sebelumnya dengan maksimal. Jadi kalian hanya mengerjakan asal-asalan saja. Jadi kalian harus belajar dulu, kalian mengerjakan tugas dulu, kalian ikut pembelajaran Pak Sal, baru kalian ikut PTS, baru diujikan hasil kalian belajar. Ya kalau kalian tidak pernah belajar, kemudian kalian langsung ikut, ya begitulah. Kemudian nilai-nilai yang sudah Pak Sahal tuliskan di buku kalian mungkin atau dimanapun di GC dan lain-lain, silakan kalian masukkan ke aplikasi penilaian online yang Pak Sahal sempat kirim pada saat di kelas dulu. Silakan masukkan sendiri nilainya. Dan apabila ada tugas yang sudah selesai tapi belum Pak Sahal nilai, silahkan diberi tanda centang saja atau V. Kemudian di sini ada tanggung jawab PJ Mapel atau ketua kelas yang bisa memberikan keterangan tugas di atas di kolom.
Silakan ditambahkan kalau Pak Sahal lupa. Dan yang terakhir, materi yang ditujukan untuk PTS ada 3, tekanan sistem pernapasan dan ekresi. Jika ada pertanyaan, silakan sampaikan di grup WhatsApp. Dan seperti yang Pak Sahal sampaikan, di setiap pembelajaran kita, di setiap kita belajar hal-hal yang baru, Pak Sahal harap kalian menyadari bahwa sebenarnya ilmu Allah itu, ilmu di dunia ini sangat-sangatlah luas sekali. Dan setiap kita mengetahui hal baru, kita merasa bahwa sebenarnya kita masih tahu sedikit. Kita merasa sangat-sangatlah masih haus akan ilmu atau masih merasa sangat, bodoh. Jadi dengan itu, setiap kita belajar IPA, Pak Sahal ingin kalian pertama merasakan bahwa kalian selalu ingin terus-terus belajar dan bersyukur dengan ilmu yang sedikit ini bisa memberikan dampak ke tubuh kalian, ke keluarga sekitar rumah kalian, keluarga di rumah kalian. Bagaimana tadi kita ada fenomena bagaimana mencegah bau badan, kemudian bagaimana fenomena menjaga ginjal kita tetap sehat. Dan di Quran surat Ibrahim di situ dijelaskan analoginya, kalau kita baru dikasih barang oleh seseorang dan barang itu langsung kita gunakan, maka orang itu akan merasa senang. Sama dengan hubungan kita dengan Tuhan kita, dengan Allah. Kalau kita diberikan nikmat, kemudian kita mensyukuri, kita merasa senang dengan nikmat yang diberikan, maka orang tadi atau Allah akan menambah atau memberi nikmat yang lain yang lebih besar dari yang diberikan sebelumnya. Demikian pula yang kita rasakan sekarang di masa pandemi ini, kita masih diberikan nikmat sehat di rumah, kita masih diberikan nikmat untuk tetap masih bisa belajar dengan baik. Silahkan disyukuri. Maka nikmat kalian belajar, nikmat kalian merasakan kesehatan akan terus ditambah oleh Allah. Terakhir dari Pak Sahal bahwa semua yang bekerja pada tubuh kita, semua yang bekerja di alam semesta ini tidaklah luput dari kuasanya Allah. Jadi kita sebagai makhluk setiap waktu, setiap saat menyadari itu dan menyadari bahwa tugas kita di bumi ini hanya sebentar dan tugas kita hanya menjadi hambanya. Nah, itu tugas utama. Ini Pak Sahal mengingatkan Pak Sahal terutama sebagai ke Pak Sahal sendiri dan kepada siswa-siswa Pak Sahal. Baik, terima kasih banyak untuk hari ini. Semoga kalian belajarnya berkah meskipun sedikit. Terima kasih sudah ikut pembelajaran Pak Sahal dengan baik. Semoga kalian tetap sehat dan semoga kita segera bertemu lagi di sekolah, karena Pak Sahal sudah tidak sabar ingin mengadakan pameran proyek hidrolit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali dan selamat bersyukur dan selamat hari Jumat.